Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati dari kelas MN22C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Big Data Security atau keamanan pada Big Data. Apa itu data dan Big Data? Jadi, data merupakan kumpulan fakta seperti hasil pengukuran atau statistik mengenai suatu benda ataupun konsep menurut Adriana Ward tahun 2021. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setiap kali kita membuka aplikasi cuaca di ponsel untuk cek suhu atau ramalan cuaca, kita sebenarnya sedang menggunakan data. Nah, data tersebut itu dikumpulkan dari berbagai sumber seperti stasiun cuaca, sensor suhu, atau satelit yang memantau kondisi cuaca di wilayah kita. Data yang muncul di aplikasi tersebut bersifat spesifik dan terbatas pada kota atau lokasi yang kita pilih, misalnya suhu udara di kota tempat yang kita tinggal. Dan Big Data merupakan dataset yang tidak hanya berukuran besar, namun juga memiliki variasi yang beragam dan kecepatan perubahan yang tinggi menurut L. Gandy N. tahun 2014 dan Bolusami B. 2021. Contohnya, Big Data dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat menggunakan aplikasi streaming musik seperti Spotify. Kita sering menerima rekomendasi lagu yang disesuaikan dengan selera kita. Ini berkat pemanfaatan Big Data, di mana Spotify mengumpulkan data dari miliaran pengguna, termasuk lagu yang kita dengar, genre yang kita suka, hingga waktu kita mendengarkan musik. Dengan menganalisis data besar, Spotify dapat memberikan saran lagu yang lebih tepat dan relevan, bahkan berdasarkan tren musik yang sedang populer di seluruh dunia. Selanjutnya, karakteristik Big Data. Yang pertama ada volume. Big Data memiliki ukuran yang sangat besar dan terus bertambah. Contohnya, setiap kali kita menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, jumlah data yang dihasilkan sangat besar. Setiap postingan, foto, video, komentar, dan like yang diberikan oleh miliaran pengguna di seluruh dunia menghasilkan data yang sangat banyak. Ini menunjukkan volume data yang luar biasa besar. Selanjutnya, yang kedua ada velocity, di mana velocity ini menggambarkan kecepatan data yang dibuat, diolah, dan digeneralisasi. Contohnya itu seperti saat kita membuka aplikasi berita atau media sosial, informasi terbaru langsung muncul dalam hitungan detik. Kecepatan ini sangat cepat karena platform tersebut mengupdate konten secara real time. Misalnya berita terkini atau status teman kita yang baru saja diposting bisa langsung terlihat tanpa ada jeda yang lama. Selanjutnya yang ketiga ada variety, yaitu semakin besar volume data maka semakin beragam dan cepat. Contohnya ketika kita menggunakan aplikasi belanja online seperti Tokopedia atau Shopee, berbagai jenis data yang dikumpulkan sangat beragam. Ini termasuk data tekstual seperti deskripsi produk, data numerik seperti harga, dan bahkan data gambar atau video produk. Variasi data ini memungkinkan platform untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih lengkap dan menarik bagi penggunanya. Selanjutnya yang keempat, value. Data yang mendatangkan memberi nilai transaksi untuk meningkatkan penjualan produk. Contohnya ketika kita menggunakan aplikasi seperti Google Maps untuk mencari rute tercepat menuju suatu tempat. Data yang dikumpulkan dari pengguna lain seperti kondisi lalu lintas sangat berharga. Nilai data ini memberikan manfaat langsung bagi kita karena membantu kita memilih jalur yang lebih efisien, menghemat waktu perjalanan, dan menghindari kemacetan. Data yang berharga seperti ini membantu aplikasi memberikan keputusan yang lebih baik bagi penggunanya. Yang terakhir, yang kelima ada veracity, membantu menentukan seberapa akurat dan dipercaya suatu data. Contohnya saat kita mencari ulasan produk di sebuah e-commerce, kita sering menemukan berbagai komentar, ada yang positif dan ada yang negatif. Kebenaran data ini bisa bervariasi karena tidak semua ulasan atau informasi yang kita temukan di internet dapat dipastikan akurat atau benar. Oleh karena itu, pentingnya untuk memverifikasi sumber data agar dapat diandalkan. Selanjutnya, sumber Big Data. Di sini, sumber Big Data dibagi menjadi 3. Yang pertama, machine generate. Data yang diciptakan oleh mesin seperti sensor, log, tracking, dan sebagainya. Yang kedua, human generate. Data yang dibuat oleh manusia, misalnya status update, tweet, foto, video, email, dan sebagainya. Yang ketiga, organization generate. Data dari organisasi biasanya sangat terstruktur dan umumnya disimpan dalam database. Selanjutnya, Big Data Analysis. Yang pertama, 5V dalam Big Data.
volume, variety, velocity, value, dan veracity. Membuat analisis data secara konvensional dengan database menjadi sulit dilakukan karena itu diperlukan metode analisis yang khusus. Yang kedua, big data analysis itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa dataset berukuran besar dengan berbagai variasi data baik struktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dengan cara streaming menurut Balesarmi tahun 2001. Yang ketiga, big data analysis dilakukan untuk menganalisis dan mendapatkan pola yang berguna dari yang sebelumnya belum diketahui serta untuk mendapatkan relat dan beberapa variabel yang tersimpan. Yang terakhir, potensi besar dari big data analysis adalah advanced data visualization atau AD dan visual discovery. Kuncinya adalah menyajikan. Selanjutnya, big data life cycle. Fase dalam siklus hidup big data yang pertama ada big data generation. Mengumpulkan data dengan jumlah besar dari berbagai sumber, misalnya sensor, media sosial, dan IoT. Yang kedua, data aggregation. Menggabungkan data dari berbagai sumber untuk membuat lebih terstruktur. Yang ketiga, ada data pre-processing. Membersihkan dan mempersiapkan data agar siap dianalisis, menghapus duplikasi, mengisi data yang hilang. Yang keempat, big data analysis, yaitu menganalisis data untuk menemukan pola atau wawasan menggunakan teknik seperti machine learning. Yang terakhir, visualizing big data, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual atau grafik diagram untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, keamanan big data dan big data untuk keamanan. Yang pertama, keamanan big data. Cyber attack seperti injection malware sangat umum terjadi pada lingkungan big data. Cyber attacks ini berkembang pesat dan menimbulkan kerugian yang signifikan dengan pencurian data ataupun menghancurkan struktur datanya. Beberapa solusi pengamanan big data, misalnya enkripsi untuk mengontrol akses pada level aplikasi dengan API, database, dan file system. Yang kedua, big data untuk keamanan. Untuk menindak cyber attacks, penyidik perlu menemukan jejak kejahatan dalam bentuk data digital seperti file log, email, riwayat web, spreadsheet, file yang dihapus, telepon seluler, dan sebagainya. Data digital tersebut diberikan kepada hakim di pengadilan sebagai bukti yang sah untuk mengadili pelaku kriminal. Selanjutnya, security. Yang pertama, security keamanan dalam teknologi informasi TI adalah pertahanan informasi digital dan aset TI terhadap ancaman internal dan eksternal, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, pertahanan ini mencakup deteksi, pencegahan, dan respon terhadap ancaman cyber attack melalui penggunaan kebijakan keamanan perangkat lunak dan layanan TI. Yang ketiga, cyber attack sendiri didefinisikan sebagai aktivitas siber untuk menyerang atau bertahan yang menyebabkan kerusakan atau kematian seseorang atau suatu objek, menurut Tampu Bolon tahun 2019. Selanjutnya, keamanan pada big data. Aspek keamanan potensi serangan terhadap konten big data dan tahapan analisisnya. Keamanan pada big data. Yang pertama, beberapa titik tahapan pada big data life cycle berpotensi rentang terhadap cyber attacks, yaitu yang pertama, big data generation. Fase pertama big data life cycle yang merupakan sumber dari big data. Yang kedua, data aggregation atau data collection. Fase pengumpulan data dari berbagai jenis sumber. Beberapa literatur yang menyebutkan fase ini sebagai fase pertama dalam big data life cycle karena pada tahap inilah pertama kalinya data mengelola data berinteraksi dengan big data. Yang ketiga, data pre-processing atau data storage. Fase transformasi data di mana data yang telah dikumpulkan akan diproses dan kemudian disimpan. Beberapa pre-processing yang dilakukan pada data antara lain smoothing, aggregation, generalization, dan discretization. Yang keempat, big data analysis atau data analysis. Fase analisis pemrosesan data dilakukan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Pada fase ini dilakukan metode data mining seperti clustering, classification, dan association rule mining.
Yang kelima, visualizing big data atau knowledge creation. Merupakan fase terakhir pada big data life cycle yang membantu pengguna mendapatkan insight dan informasi yang tersedia. Selanjutnya yang kedua, big data tidak disimpan dengan cara konvensional karena ukurannya yang sangat besar dan format yang tidak biasa, sehingga menimbulkan banyak isu seperti privacy, toleransi, kesalahan, keamanan, dan kualitas data. Selanjutnya kita akan membahas fase big data life cycle. Jadi fase big data life cycle ini ada 4 data. Yang pertama data collection, yang kedua data storage, yang ketiga data analysis, yang keempat ada data knowledge correction. Di sini saya akan membahas satu persatu dari data collection. Data collection ini ada phishing, spamming, spoofing. Jadi, serangan ini mengincar hak akses yang dimiliki penyedia data, pengumpulan data, atau pihak pengambilan keputusan. Phishing adalah jenis lain dari cyber attacks di mana penyerangan mempengaruhi target untuk mendapatkan data rahasia mereka, biasanya dengan menirikan form login, maintain, atau reset password. Spamming adalah pengguna sistem pesan untuk mengirim pesan yang tidak diminta atau spam, terutama iklan, serta mengirim pesan berulang kali di situs yang sama. Spoofing adalah tindakan menyamarkan komunikasi dari sumber yang tidak dikenal sebagai dari sumber yang dikenal dan terpercaya atau menyamar. Jadi pencegahannya dengan menerapkan program security awareness ke seluruh pengguna. Yang kedua, data storage. Data mining based attack. Penggunaan metode mining untuk mengekstrak informasi sensitif dari dataset. Menurut Dev et al. 2012. Misalnya mendapatkan informasi kondisi keuangan dari variabel belanja dan konsumsi, atau analisis multivariat. Algoritma clustering untuk mengelompokkan orang dan mendapatkan perilakunya. Association rule mining untuk mengungkap hubungan antara sejumlah besar transaksi bisnis dan sebagainya. Jadi pencegahannya dengan memecah dataset menjadi beberapa bagian dan mendistribusikan beberapa provider cloud berbeda. Sehingga bila terjadi serangan pada salah satu provider cloud penyimpanan datanya, maka akan menghasilkan data yang tidak lengkap. Selanjutnya ada serangan pada perangkat penyimpanan data. Ancaman keamanan perangkat penyimpanan data secara fisik seperti pencuri perangkat, hard disk, atau membuat cloning atau image dari hard disk perangkat atau pengerusakan perangkat secara fisik. Pencegahannya dengan pengamanan secara fisik serta penyimpanan data yang tidak terpusat agar bila terjadi pencurian atau pengerusakan perangkat penyimpanan data maka tidak semua data akan hilang. Selanjutnya jenis-jenis ancaman keamanan data. Unauthorized data access, celah keamanan di mana seseorang dapat mengakses data yang tidak sesuai dengan hak aksesnya. Pencegahannya dengan menerapkan pengendalian ketat terhadap hak akses pengguna. Yang kedua ada ancaman privasi data, membocorkan informasi level individu yang seharusnya dilindungi. Pencegahannya dengan mengeksprinsip informasi akhir dan menerapkan strategi kontrol akses. Yang ketiga data analis. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan seperti di data storage. Yang kedua re-identification attack, serangan yang melakukan scan secara penuh terhadap keseluruhan atau beberapa dataset untuk mendapatkan informasi spesifik mengenai individu tertentu meskipun sebelumnya sudah dianonymisasi. Menurut Jensen 2013. Jadi pencegahannya dengan melakukan enkripsi pada atribut utama dari data tersebut agar tidak dapat dilacak hanya dengan mencari korelasi antara dataset saja. Selanjutnya wrong result trace. Yang pertama, ancaman utama big data analisis yaitu validitas dari data yang dikumpulkan. Misalnya, 2 atau lebih dataset dihubungkan dengan satu atribut yang sama yaitu misalnya alamat email. Ancamannya, orang bisa saja memasukkan alamat email yang mendapatkan data target yang emailnya bersesuaian. Penggunaan analisis yang salah dapat menghasilkan kesimpulan informasi yang salah juga, menurut Jensen 2013. Jadi, pencegahannya itu dengan mengikuti prosedur analisis, mendokumentasi, audit, dan review proses.
Dan yang terakhir ada knowledge correction. Tadi sudah dijelaskan privacy threats ini di jenis-jenis ancaman keamanan data, dan yang phishing dan spoofing juga sudah dijelaskan di data collection. Jadi kesimpulannya, keamanan big data sangat penting untuk melindungi data dalam jumlah besar yang dihasilkan dari berbagai sumber. Seiring dengan semakin kompleksnya data yang dikelola, resiko terhadap kebocoran dan keancaman cyber juga meningkat. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan penggunaan teknologi canggih untuk deteksi ancaman sangat diperlukan. Selain itu, perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan privasi data yang berlaku, serta melakukan audit dan pemantauan secara berkala untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data. Dengan pendekatan ini yang tepat, organisasi dapat mengurangi resiko dan pemanfaatan potensi data besar secara maksimal. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.